Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu aslih lana sya'nana kullah wala takil ila anfusina tarfat ainin amma ba'd. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pekan kemarin pelajaran akidah yaitu menghafal doa ziarah kubur ya, tapi belum usah jelaskan kan. Baru kalian menghafal yaitu assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Baik. Hari ini insyaallah materi kita tentang ziarah kubur ya. Biasanya kalau masuk sekolah nanti kita langsung praktek ziarah kubur, kita pergi ke kuburan ya per kelas gitu. Cuman karena sekarang belum masuk sekolah ya jadi nggak bisa ya. Baik, judulnya adalah ziarah kubur. Ziarah kubur adalah mendatangi kuburan orang Islam untuk mendoakan penghuni kubur dan mengingat kehidupan akhirat. Jadi apa itu ziarah kubur? Ziarah kubur adalah mendatangi kuburan orang Islam untuk mendoakan. Jadi yang didatangi pertama kuburan orang Islam. Tujuannya mendoakan. Berarti mendoakan kita yang mendoakan mereka. Karena mereka sudah tidak bisa beramal, tidak bisa berdoa ya. Jadi butuh doa-doa dari kita. Makanya mendoakan dan mengingat kehidupan akhirat, itu mengingat kematian. Kita juga mengingat bahwasanya kita akan seperti itu ya, entah besok, entah lusa, entah bulan depan, entah tahun depan ya. Dan ziarah kubur hukumnya sunnah ya, sunnah hukumnya. Jadi berpahala kalau ziarah kubur. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, yakni sewaktu keimanan kalian belum kuat ya, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti meminta kepada kuburan, bahkan mungkin menyembah kuburan. Jadi saat itu Rasulullah awal-awal para sahabat baru masuk Islam belum boleh ziarah kubur. Fazuruha, sekarang berziarahlah. Sekarang malah disuruh oleh Rasulullah ya. Sekarang berziarahlah karena ia dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ziarah kubur itu bisa mengingatkan kepada negeri akhirat. Sahih riwayat Muslim, Ahmad dan lain-lain. Ada 4 syarat yang wajib dipenuhi agar ziarah kubur bernilai ibadah. Ya, jadi 4 syarat ini harus terpenuhi supaya ziarah kubur kalian ada pahalanya ya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu syariat ini, maka hukumnya bukan lagi sunnah tetapi haram. Keempat syarat itu adalah yang pertama, yang ziarah kubur adalah seorang laki-laki ya. Seorang laki-laki. Adapun wanita ya dilarang melakukan ziarah kubur berdasarkan hadis berikut. Ya, ingat yang dilarang itu yang bagaimana wanitanya? Lihat di sini, la'anallah zuwaratil kubur. Allah melaknat wanita yang sering. Jadi kalau sesekali boleh nggak? Boleh, insyaallah. Tapi yang sering-sering tiap hari, tiap minggu misalkan, ya ini sering-sering nggak boleh. Ya, jadi asalnya memang laki-laki. Ya, kenapa sih perempuan? Karena perempuan itu lebih lemah jiwanya. Nanti meratap lagi, nanti nangis lagi, nanti sedih lagi, gitu kan? Ya, nanti malah tujuan dia ziarah kubur mendoakan malah nggak jadi, buat dia nangis sedih terus menerus ya. Makanya jangan sering-sering kalau untuk perempuan. Sesekali boleh tidak? Boleh kalau sekali. Wanita dilarang ziarah kubur karena kemungkaran yang akan muncul serta kemudaratannya jauh lebih besar dibanding manfaatnya ya. Yang kedua, kubur yang diziarahi adalah milik orang Islam atau seorang muslim. Jadi kalau ada saudara atau kenalan yang meninggal dalam keadaan non muslim, ya dia mati dalam keadaan
selain beragama Islam, maka kuburnya tidak boleh kita datangin, diziarahin, ya. Apalagi didoakan, tidak boleh. Yang ketiga, disertai niat dan tujuan yang benar. Jadi tujuan ziarah kubur adalah tadi niatnya adalah mendoakan penghuni kubur, ya. Dan tujuannya benar juga, yaitu mengingat akhirat. Ya, kita mengingat bahwasanya kelak kita pun akan seperti mereka, ya, ditaruh di kuburan, ditimbun tanah, orang-orang meninggalkan kita. Nah, kalau kita sudah bisa mengingat kematian seperti itu, insya Allah hati kita akan lembut, ya, dan tidak lagi keras, ya. Dan jangan lupa tadi berdoa yang sudah dihafal, seperti yang sudah kalian hafal, yaitu Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan selalu menyertai kalian wahai penghuni kubur yang mukmin dan muslim. Insyaallah kami pun akan menyusul kalian. Kami mohon keselamatan untuk kami dan kalian. Sahih riwayat Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah. Itu tujuannya harus benar. Yang keempat, tidak disertai dengan kemungkaran. Ya, tidak disertai dengan kemungkaran, kejelekan. Apa saja kemungkarannya? Yang pertama, mengucapkan kata-kata kotor yang tidak pantas. Ya, ini sih dimanapun, bukan hanya di kuburan, ya, tidak boleh. Yang kedua, meratap. Ya, nangis seperti orang yang kesetanan, ya, menampar-nampar mukanya, mencakar-cakar muka, misalkan ngamuk aja orang ngamuk, ya, kayak nggak sadarkan diri gitu. Ini tidak boleh meratap ini. Yang ketiga, memakai sandal ketika masuki kuburan. Jadi sandalnya dilepas ketika masuki tanah kuburan. Ya, kalau di jalannya dari rumahnya nggak apa-apa. Yang keempat, membakar dupa atau kemenyan dan memberi lampu penerangan. Ini pun tidak seharusnya dilakukan. Yang kelima, mencari berkah atau tabaruk dan memohon sesuatu kepada penghuni kubur. Ya, karena penghuni kubur sudah tidak mampu lagi untuk beribadah, mendoakan diri mereka sendiri, ya nggak bisa, ya. Jadi aneh kalau ada orang yang malah meminta doa kepada penghuni. Mereka kan sudah mati, ya. Kalau mereka masih hidup boleh kita datang, ya, ke guru kita, ke ustadz kita. Tapi kalau sudah wafat, ya, tidak boleh lagi. Kita langsung saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, berdoa kepada Allah dengan perantara penghuni kubur atau yang biasa dikenal dengan tawasul. Ini pun tidak boleh. Yang ketujuh, duduk di atas kubur, membaca Al-Quran dan sholat di sekitar kubur. Ya, duduk di atas kuburan itu pun nggak boleh. Baca Al-Quran, tentu di tempat yang lain, ya. Kita di situ hanya disunahkan untuk mendoakan mereka dengan doa yang sahih tadi, Assalamualaikum ahlad diyar. Ya, tidak dengan yang lain. Salat di sekitar kuburan juga tidak diperbolehkan. Dan dua tempat yang tidak boleh digunakan untuk salat adalah kuburan dan kamar mandi. Yang kedelapan, menyembelih hewan dengan niat taqarrub, ya, mendekatkan diri, ya, atau bernazar untuk penghuni kubur. Tidak boleh, ya, karena kata Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ya, hidupku, matiku, sesembelihanku untuk Allah. Ini nggak boleh kita menyembelih untuk penghuni kubur, ya, dengan maksud adalah mendekatkan diri kepada penghuni kubur tersebut. Ini tidak diperbolehkan. Semua tindakan tersebut adalah mungkar. Mungkar itu tidak boleh, ya. Di antaranya ada yang hukumnya makruh, ada pula yang haram. Sedangkan sebagian lagi termasuk perbuatan syirik dan kufur. Jadi perlu kalian ingat tujuan ziarah kubur. Ya, inti dari pelajaran ini yang pertama, yang diziarahi adalah kuburan orang muslim. Yang kedua, tujuannya harus benar, yaitu mendoakan mereka. Yang ketiga, tujuannya adalah mengingat kematian. Selain itu, ya jangan dilakukan karena tujuannya cuma dua tadi, ya, mengingat kematian dan mendoakan mereka. Baik, barakallahu fikum. Tidak ada evaluasi karena kalian tugas sudah selesai, ya, yaitu pekan kemarin menghafal doa ziarah kubur, dan yang belum silakan masih ditunggu sama Ustaz.
Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.